Namanya Dimas Pratama. Pemuda berusia 26 tahun, lahir dan besar di sebuah desa kecil di pinggiran Banjarjaya, Jawa Tengah. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung serba kekurangan. Ayahnya sudah lama meninggal akibat kecelakaan kerja saat menjadi buruh bangunan, dan ibunya hanya seorang penjual gorengan keliling. Dimas adalah anak sulung dari 3 bersaudara. Sejak lulus SMP, ia langsung bekerja serabutan untuk membantu keluarganya. Setiap malam sebelum tidur, Dimas selalu memandangi langit. Dalam diam, ia berdoa agar ada jalan keluar dari kemiskinan yang mencengkeram hidup mereka sejak lama. Jalan itu akhirnya datang dalam bentuk ajakan dari seorang teman kerja untuk menjadi TKI ke luar negeri. Meski awalnya ragu, Dimas akhirnya memberanikan diri mengambil kesempatan itu. Ia meminjam uang dari tetangga untuk biaya administrasi, dan setelah proses panjang serta pelatihan, ia berangkat ke Qingyuan, Tiongkok sebagai pekerja proyek konstruksi. Hari pertama bekerja di proyek, Dimas sudah merasa berat. Cuaca dingin, bahasa tak dimengerti, dan tekanan dari mandor membuatnya nyaris menyerah. Namun setiap kali ingin pulang, ia teringat wajah ibunya dan adik-adiknya. Ia tahu tak ada pilihan selain bertahan. Lingkungan proyek tempatnya bekerja adalah area pembangunan gedung pencakar langit yang dikelola oleh perusahaan lokal Tiongkok bernama Zhang Group Construction. Disinilah ia pertama kali mendengar nama Mrs. Zhang, pemilik perusahaan sekaligus pemegang kendali penuh atas proyek besar itu. Mrs. Zhang, wanita paruh baya berusia 38 tahun, dikenal tegas, dingin, dan penuh wibawa. Ia adalah janda dari mendiang pengusaha kaya yang meninggal karena kanker 2 tahun lalu. Sejak itu, ia sendiri yang memimpin bisnisnya, menolak untuk menikah lagi karena trauma masa lalu. Sosoknya disegani oleh semua orang, baik para insinyur maupun para buruh. Bagi Dimas, nama Mrs. Zhang hanya sebatas kabar burung yang beredar di antara pekerja. Ia tak pernah berharap bisa berjumpa langsung, apalagi berbicara dengannya. Yang penting baginya saat itu adalah bekerja sebaik mungkin dan mengirim uang ke rumah. Ia tak punya waktu untuk hal lain. Hari-hari berjalan lambat tapi melelahkan. Dimas mulai terbiasa dengan sistem kerja keras. Tanpa banyak bicara, ia bekerja nyaris tanpa henti, bahkan mengambil jatah lembur yang ditolak orang lain. Dalam sebulan, ia menjadi buruh yang paling menonjol karena kedisiplinan dan ketekunannya. Namun di balik kesibukan proyek yang bising dan keras, takdir diam-diam menyusun kejutan besar. Tak ada yang tahu bahwa jalan hidup Dimas akan berubah drastis setelah sebuah insiden kecil di lokasi proyek mempertemukannya langsung dengan Mrs. Zhang. Pertemuan itulah yang kelak membuka kisah tak terduga. Tapi semua itu belum terjadi. Saat ini Dimas masih tinggal di kamar sempit berdinding triplek dengan secangkir teh murah dan harapan besar yang ia peluk setiap malam. Hari itu, udara di Qingyuan lebih panas dari biasanya. Debu berterbangan, mesin-mesin berat meraung, dan suara teriakan mandor terdengar hampir sepanjang hari. Dimas seperti biasa bekerja tanpa banyak bicara. Memanggul semen, mengaduk beton, memaku kerangka baja, semua dikerjakan dengan cepat dan rapi. Pikirannya tetap satu, bekerja keras, kirim uang ke rumah. Sore menjelang, sebuah mobil hitam mewah berhenti di dekat lokasi proyek. Semua pekerja mendadak menjadi lebih waspada. Tahu siapa yang datang, sosok wanita berpakaian formal turun dari mobil. Wajahnya anggun tapi tegas, rambut disanggul rapi, dan kacamata hitam mempertegas wibawanya. Dialah Mrs. Zhang. Biasanya Mrs. Zhang hanya berkunjung ke lokasi seminggu sekali, sekadar memantau progres sambil ditemani manajer proyek. Tapi hari ini berbeda. Ia turun sendiri berjalan menelusuri area proyek, melihat-lihat kualitas pekerjaan secara langsung. Para mandor dan insinyur segera menghampiri membungkuk penuh hormat. Para buruh hanya bisa melirik dari jauh, termasuk Dimas yang tetap melanjutkan pekerjaannya. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Salah satu kren kecil yang membawa tumpukan besi ternyata mengalami gangguan. Besi-besi itu menggantung tidak stabil, siap jatuh kapan saja. "Awas!" teriak Dimas.
Tanpa berpikir panjang, ia menjatuhkan ember semen yang sedang dibawanya dan berlari secepat mungkin. Dengan kekuatan sisa tenaga, ia mendorong tubuh Mrs. Zhang hingga jatuh tersungkur ke tanah beberapa meter, menjauhi jalur kren. Detik berikutnya, besi-besi itu menghantam tanah keras tepat di tempat di mana ia seharusnya berdiri. Debu mengepul tinggi. Semua orang berteriak panik. Beberapa petugas proyek segera berlari menghampiri, termasuk manajer lapangan. Mrs. Zhang terduduk di tanah, kaget dan sedikit tergores di lengannya. Namun yang paling mencolok adalah ekspresi bingung di wajahnya saat melihat Dimas, seorang kuli asing berdiri terengah-engah, sambil menatapnya penuh cemas. Ia bertanya dalam bahasa Mandarin yang kaku. Manajer buru-buru menjelaskan siapa Dimas. Seorang buruh TKI dari Indonesia, tak punya pendidikan tinggi, tak bisa bahasa Mandarin tapi dikenal pekerja keras. Mrs. Zhang tak menjawab langsung. Matanya tetap menatap Dimas dalam-dalam, seolah sedang melihat sesuatu yang tidak biasa dalam hidupnya yang penuh orang-orang bermuka dua. Dua sosok itu belum pernah merasakan diselamatkan oleh seseorang yang benar-benar tak punya motif. Esok harinya, semua buruh heboh. Kabar bahwa Dimas menyelamatkan Mrs. Zhang menyebar seperti api. Ada yang memuji, ada juga yang sinis. Wah, pintar juga itu anak kampung. Pura-pura heroik biar didekatin, bos, sindir salah satu buruh senior. Tapi Dimas tak peduli. Baginya, yang ia lakukan murni spontan. Ia bahkan tak sempat berpikir risiko, apalagi imbalan. Namun ia mulai sadar satu hal. Sejak kejadian itu, seseorang sedang memperhatikannya, seseorang yang hidupnya jauh berbeda darinya. 3 hari telah berlalu sejak insiden itu. Meski luka di lengan Mrs. Zhang sudah mengering, bayangan kejadian itu masih terus terngiang di benaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa seseorang menolongnya tanpa pamrih. Tak ada kamera, tak ada penjilat di sekeliling, hanya seorang kuli asing dengan wajah jujur dan tindakan refleks yang menyelamatkan nyawanya. Di sisi lain, Dimas mencoba kembali ke rutinitas. Ia sama sekali tidak mencari perhatian. Tetapi sejak hari itu, semua orang memandangnya dengan cara berbeda. Beberapa mandor jadi lebih ramah, buruh lain justru makin sinis. Habis ini jangan-jangan diangkat jadi menantu bos. Jack salah satu pekerja dari Myanmar. Dimas pura-pura tak dengar, tapi hatinya perih. Ia datang ke Tiongkok untuk bekerja, bukan untuk jadi bahan gosip. Di sisi lain, Mrs. Zhang juga tak luput dari tatapan sinis dunia elit di sekelilingnya. Rekan-rekan bisnisnya bahkan saudara jauh mendiang suaminya mulai menyindir halus dalam rapat-rapat. Kau terlalu lunak akhir-akhir ini, Zhang. Jangan biarkan perasaan pribadi mengganggu urusan perusahaan, kata salah satu direktur senior. Namun Mrs. Zhang tetap tenang. Ia wanita yang sudah terbiasa menghadapi tekanan. Tapi kali ini berbeda karena yang mereka sindir bukan urusan bisnis, melainkan hatinya. Hubungan antara Dimas dan Mrs. Zhang memang belum masuk ke ranah asmara. Namun pertemuan mereka menjadi semakin sering. Kadang untuk urusan proyek, kadang hanya sekadar makan siang di kantin belakang. Jauh dari mata publik, pembicaraan mereka pun semakin hangat, diselingi tawa. Di mata Mrs. Zhang, Dimas adalah ruang tenang dari hidupnya yang penuh intrik. Di mata Dimas, Mrs. Zhang adalah dunia asing yang perlahan membuatnya ingin melangkah lebih jauh. Namun, hubungan itu mulai menciptakan konflik nyata. Suatu siang, saat Dimas sedang mengangkat bahan material ke lantai 2, seorang mandor lokal tiba-tiba membentaknya dengan kasar. Kau pikir siapa kau? Meski dekat dengan bos, kau tetap kuli di sini. Semua mata tertuju. Dimas diam menahan emosi, tapi mandor itu terus memaki, bahkan melempar helm ke arahnya. Saat itu tiba-tiba terdengar suara langkah cepat dan suara tegas membelah udara. Berhenti, semua orang menoleh. Mrs. Zhang berdiri di sana, wajahnya keras dan dingin. Saya yang mempekerjakan Dimas. Jika ada yang merasa keberatan, silakan keluar dari proyek ini. Mandor itu pucat. Tak ada yang berani melawan wanita itu secara langsung. Ia menunduk dan perlahan mundur. Dimas berdiri diam. Tubuhnya gemetar antara marah dan malu. Setelah semua orang bubar, Mrs. Zhang mendekatinya. Aku tak bisa membiarkan orang memperlakukanmu seperti itu, katanya.
Tapi aku juga tak ingin semua orang tahu. Dimas menatap tanah. Aku hanya pekerja kasar, Bu. Semakin ibu membela, semakin sulit hidupku di sini, ujarnya lirih. Mrs. Zhang menyadari bahwa hubungan ini tak sesederhana rasa nyaman dan ketertarikan. Ada batas yang dibangun oleh dunia. Batas antara atasan dan bawahan, antara wanita kaya dan pria miskin, antara Tiongkok dan Indonesia. Dan batas itu, jika dipaksa diterobos, bisa melukai keduanya. Malam itu, Dimas duduk sendirian di pinggir sungai kecil di belakang proyek. Ia memandang air yang mengalir lambat, bertanya dalam hati, apakah perasaan ini layak diperjuangkan? Ataukah ia hanya sedang tertipu oleh kebaikan seorang wanita yang kesepian? Sementara itu, di kantor rumahnya, Mrs. Zhang berdiri di depan cermin. Di balik karismanya, matanya menyiratkan kebimbangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Dua hati dari dunia berbeda mulai saling bersentuhan lebih dalam, dan itu berarti badai semakin dekat. Hari itu langit Nanjing kelabu. Awan-awan menggantung berat seperti menandakan akan datangnya badai. Bukan hanya di langit, tapi juga dalam hidup Dimas dan Mrs. Zhang. Proyek pembangunan sedang memasuki tahap krusial. Mrs. Zhang diminta menghadiri konferensi bisnis besar di Suzhou bersama para investor. Namun sebelum berangkat, ia memanggil Dimas ke ruang kerjanya. Dimas datang dengan gugup. Ini pertama kalinya ia memasuki kantor pribadi sang bos. Ruangan itu luas dan elegan. Dindingnya dipenuhi rak buku dan lukisan-lukisan kaligrafi. Di balik meja besar dari kayu mahoni, Mrs. Zhang duduk mengenakan pakaian formal. Wajahnya serius. "Duduklah," katanya. Dimas menurut. Mrs. Zhang menghela napas panjang. "Aku tahu kita tidak bisa terus seperti ini." Semua mulai memperhatikan. Para direktur mempertanyakan, "Kenapa kau tetap di proyek ini? Padahal ada banyak keluhan terhadapmu. Bukan soal pekerjaan, tapi karena kedekatan kita." Dimas menunduk. "Saya minta maaf. Kalau saya membuat ibu dalam posisi sulit, saya bisa minta pindah proyek." "Tidak," potong Mrs. Zhang. "Bukan itu maksudku." Ia sudah berpikir sejenak. Berjalan ke arah jendela besar yang menghadap ke kota. "Aku seorang janda. Aku punya harta, nama, dan kuasa. Tapi malammu sepi. Kau hadir seperti angin segar di ruang yang selama ini hampa. Aku tahu ini terdengar gila, tapi aku ingin menawarkan sesuatu padamu." Dimas terdiam, jantungnya berdegup keras. "Aku akan keluar dari proyek ini. Kuserahkan urusan pembangunan kepada direktur proyek yang baru. Aku ingin membangun hidup yang baru bersamamu, jika kau bersedia." Suasana mendadak sunyi. Suara jam berdetak pelan di sudut ruangan. Dimas merasa seperti tenggelam. "Apa maksud ibu? Menikahlah denganku, Dimas Pratama." Kalimat itu jatuh seperti guntur. Di tengah keheningan, Dimas merasa lemas. Oksigen seolah lenyap dari ruangan. Ia tak pernah membayangkan hidupnya akan sampai di titik ini. Diminta menikah oleh seorang wanita yang dulu hanya ia lihat dari jauh, berdiri di balik kaca mobil mewah dan jas hitam. "Apa ibu yakin?" Mrs. Zhang tersenyum kecil, matanya berkaca. "Tidak ada yang yakin dalam hidup ini, tapi aku tahu aku tak ingin kehilanganmu. Jika kau bersedia, tinggalkan proyek ini. Kita pergi ke tempat baru dan memulai semuanya dari nol, tanpa ada yang mengatur kita." Dimas memalingkan wajah, hatinya berkecamuk. Di satu sisi ada cinta yang mulai tumbuh, rasa hormat dan kekaguman. Di sisi lain ada ketakutan. Apa kata orang tuanya di kampung? Apa kata dunia? Apa hidupnya akan baik-baik saja setelah ini? Namun ketika ia kembali menatap Mrs. Zhang, ia tak melihat wanita kaya yang menguasai banyak proyek besar. Ia hanya melihat sosok yang kesepian dan tulus. Ia bangkit dari kursinya. "Kalau itu memang yang ibu inginkan, saya bersedia." Mata Mrs. Zhang berkaca, dan untuk pertama kalinya ia meraih tangan Dimas hangat, kuat, dan gemetar. Hari itu keputusan besar dibuat, namun kabar pernikahan itu segera tersebar, dan tak semua menyambutnya dengan bahagia. Di balik senyum dan tepuk tangan, ada mata-mata yang iri, mulut-mulut yang siap menyebar fitnah, dan orang-orang yang merencanakan kehancuran hubungan mereka. Karena di dunia nyata, cinta bukan akhir cerita. Kadang itu baru permulaan ujian yang lebih besar.
Setelah kabar pernikahan Dimas dan Mrs. Zhang tersebar, kehidupan mereka berubah drastis di kantor. Rekan bisnis Mrs. Zhang mulai menghindar. Bahkan ada yang meremehkan, pernikahan itu hanya sandiwara, hanya soal uang dan kepentingan, bisik beberapa orang. Di sisi lain, teman-teman Dimas di proyek juga mulai bersikap dingin. Mereka tak lagi menyapanya seperti dulu. Bahkan keluarga Dimas di kampung di Indonesia pun mendapat kabar dan meragukan keputusan sang anak. Namun di balik semua itu, Dimas dan Mrs. Zhang memilih berdiri bersama. Mereka tahu perjuangan mereka belum berakhir, tapi cinta yang tumbuh di antara mereka adalah kekuatan utama. Mereka pindah dari rumah lama Mrs. Zhang ke sebuah apartemen kecil di pinggiran kota. Tidak mewah, tapi cukup untuk memulai hidup baru tanpa tekanan. Suatu sore, saat hujan turun pelan, Dimas dan Mrs. Zhang duduk di balkon apartemen. Mereka memandang lampu kota yang berkelap-kelip. "Aku tahu jalan ini tidak mudah," kata Mrs. Zhang pelan. "Tapi aku percaya kita bisa hadapi semuanya," jawab Dimas sambil menggenggam tangannya. Mereka tertawa kecil, saling menguatkan. Keluarga, teman, bahkan dunia luar tidak bisa menentukan kebahagiaan mereka. Karena pada akhirnya, cinta sejati adalah tentang keberanian untuk memilih satu sama lain. Meski semua orang meragukan, Dimas yang dulu hanyalah seorang TKI kuli bangunan kini menjadi sosok yang kuat. Bukan karena status, tapi karena hatinya. Mrs. Zhang yang dulu penuh luka kini mulai belajar membuka diri dan mempercayai. Mereka bukan hanya suami istri, tapi sahabat dan pejuang bersama. Dan di balik jendela apartemen sederhana itu, lampu kota terus berkelip sebagai saksi bisu dari sebuah cinta yang lahir di tempat paling tak terduga.